والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali melanjutkan pembahasan tentang al-mustasna. Kita telah selesai membahas tentang istisna dengan huruf illah. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan tentang mustasna dengan ghair dan siwa, yaitu hukmul mustasna bi ghair wa siwa. Qala al-musannifu, berkata musannif yaitu al-Imam Ibnu Ajurum, wal mustasna bi ghair wa siwa wa sawa majrurun la ghair. Dan mustasna dengan ghair, siwa, suwa, sawa itu majrur, dijar la ghair, tidak ada yang lain. Baik. Asyarhu, penjelasan, qala Asy-Syaikh Abu Anas, ustu'mila bimakna illa, digunakan itu semakna dengan illa, fid dalalati alal istisna'i, itu dalam penunjukan kepada istisna, pengecualian, itu alfazun, beberapa lafaz. Minha, diantaranya ghair wa siwa bilughatiha. Siwa bilughatiha itu maksudnya siwa dengan bahasa yang lain, Baik. Siwa atau suwa. Wahuma ismani, dan keduanya adalah isim. Ghair, siwa, dan juga dengan lughah siwa yang lain itu adalah isim. Wa hukmul mustasna bi ghair wa siwa al jarru daiman. Dan hukum mustasna dengan ghair dan siwa itu jar selalu. Wa yu'rabu mudhafan ilaihi, dan di'rab sebagai mudhaf ilaihi. Baik, ketika kita mengecualikan dengan kata ghair, siwa, suwa, kemudian sawa, maka kata setelahnya itu adalah mudhafun ilaih. Kata setelahnya adalah mudhafun ilaih, dan kata ghair, siwa itu sendiri sebagai mudhaf. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan terkait untuk kata ghair, siwa itu sendiri, dia bisa dibaca ghairu, ghairi, ghair, Nah, penjelasannya kata beliau, wa hukmu ghair wa siwa, hukum ghair dan siwa fil i'rabi, dalam i'rab itu ka hukmi al-ismi, seperti hukum isim al-waqi'i yang terletak ba'da illah, setelah illah. Baik, perhatikan. Jadi ketika menggunakan istisna dengan ghair dan siwa, maka ghair dan siwa itu sendiri sebagai mudhaf. Kemudian kata setelahnya itu mudhafun ilaih. Nah, untuk kemudian i'rab kata ghair dan siwa itu sendiri, maka dia seperti isim yang terletak setelah illah, sebagaimana pembahasan illah telah berlalu. Contohnya nahwu jaa al-qaumu ghaira zaidin. Telah datang al-qaum ghaira zaidin, kecuali Zaid, atau selain dari Zaid. Nah, perhatikan di sini jaa al-qaumu ghaira zaidin. Kata Zaidin itu mudhafun ilaih. Kemudian ghaira, kenapa di sini di fathah, dia dinasab? Sebagaimana pembahasan kita yang telah lalu, bahwasanya ketika kalimatnya itu adalah dia tam dan kemudian mujab sempurna, disebutkan mustasnanya, Kemudian di sini fiil fa'il lengkap,
Nah, kemudian kata setelah illa itu nasab. Nah, untuk kata ghair itu sebagaimana tadi hukumnya seperti isim yang terletak setelah illa. Makanya dia dibaca dengan nasab. Ja'al qaumu ghaira zaidin. Atau au siwa zaidin. Ja'al qaumu siwa zaidin. Kemudian kata beliau, fayajibu nasbuhuma, maka wajib menasabkan keduanya alal istisna'i, ya. Alal istisna, atas istisna. Idza kana al-kalamu tamman muthbata, apabila kalamnya itu adalah tam dan muthbat atau mujab, ya, sempurna dan dia muthbat, tidak nafi. Nahwu qaumal qaumu ghairu zaidin, ya, kaum itu telah berdiri selain dari Zaid. Kemudian wa yajuzu al-badalu awin nasbu alal istisna'i. Nah, sebagaimana yang telah kita bahas terkait dengan kata yang terletak setelah illah, maka yang kedua juga ini untuk kata ghair dan siwanya boleh sebagai badal dan juga boleh nasab alal istisna, ya, alal istisna. Idza kana al-kalamu taman manfiyah, apabila kalamnya itu tam, disebutkan mustasnanya, ya, mustasna minhunya, disebutkan mustasna minhunya, kemudian dia manfian, dia nafi. Nahwu maqamal qaumu ghairu zaidin. Maqamal qaumu ghairu zaidin. Nah, ketika seperti ini boleh kita baca maqamal qaumu ghairu. Ketika kita baca ghairu, dia dirafa, dia sebagai badal dari al qaumu karena kalimatnya tam dan manfi. Kemudian bisa juga kita baca dia nasab, ya, maqamal qaumu ghairu zaidin. Baik. Kemudian kata beliau wa tu'rabani ala hasabil awamili, dan keduanya itu di'irab sesuai dengan amilnya. Idza kana al-kalamu naqisan manfiyah, apabila kalamnya itu adalah kalam yang naqis, ya, tidak disebutkan mustasna minhunya, ya. Kalau fi'il artinya tidak disebutkan fa'ilnya, kalau mubtada tidak memiliki khabarnya, kemudian dia dinafikan, dia manfi, ada nafinya, maka ketika itu di'irab sesuai dengan amilnya. Nahwu maqama ghairu zaidin, tidaklah berdiri, ya, selain dari Zaid. Nah, di situ perhatikan kalimatnya ada nafi, kemudian dia naqis, ya, sehingga kata ghair di situ sebagai fa'il dari qama. Maqama ghairu zaidin. Wa ma ra'aitu ghaira zaidin, dan aku tidaklah melihat selain dari Zaid, ya. Nah, di situ ghaira itu maf'ulun bi. Kemudian yang contoh yang berikutnya wa ma marartu bi ghairi zaidin, dan aku tidaklah melewati, ya, selain dari Zaid. Wa kullu ma qila fi ghairi yuqalu mithluhu fi siwa, dan semua yang dikatakan, ya, pada ghair itu juga dikatakan semisalnya pada siwa, artinya hukumnya sama. Apa yang menjadi hukum bagi ghair yang sebagaimana telah dibahas tadi itu sama juga dengan siwa. Fahuma mutamathilani fil makna wal i'rabi, ya, karena keduanya itu sama dalam makna dan juga dalam i'rab. Kemudian yang berikutnya kata pensyarah al-mustasna bi ada wa khala wa hasya. Mustasna dengan ada, khala dan hasya. Qala al-musannifu, berkata al-musannif yaitu al-imam Ibnu Ajurrum, wal mustasna bi khala wa ada wa hasya. Nah, ini mustasna dengan khala, ada, hasya. Yajuzu nasbuhu wa jarruhu, boleh dinasab dan boleh dijar, ya, boleh dinasab, boleh dijar, ya, kata setelah khala, ada, dan hasya. Nahwu contohnya qamal qaumu khala zaidan wa zaidin. Qamal qaumu khala zaidan wa zaidin. Jadi boleh dinasab qamal qaumu khala zaidan, qamal qaumu khala zaidin, ya, telah berdiri kaum itu kecuali Zaid, ya.
wa ada amron wa amrin, ya. Wa ada amron wa amrin. Itu maksudnya juga nyambung dengan kalimat sebelumnya. Qamal qaumu, ya, ada amron wa amrin. Ya, ini sama ya, boleh nasab, boleh jar setelah ada. Kaum itu berdiri kecuali amr dan kecuali amr, ya. Boleh dinasab dan juga boleh ada amrin. Kemudian wahasya bakron wa bakrin. Qamal qaumu hasya bakron atau hasya bakrin. Kaum itu telah berdiri kecuali bakar, ya. Baik, penjelasan. Asyarhu, berkata pensyarah, dzakar al-musannifu rahimahullah. Musannif yaitu al-Imam Ajurrum menyebutkan annal mustathna bi khala wa ada wa hasya, bahwasanya mustasna dengan khala, ada, hasya itu yajuzu fihi wajhani, boleh padanya dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, an-nasbu, boleh dinasab ala annahu maf'ulun bih, di mana dia itu sebagai maf'ulun bih, ya. Jadi ketika kita baca misalnya tadi qamal qaumu khala zaidan, qamal qaumu ada amron, qamal qaumu hasya bakron, maka ketika kita baca nasab itu artinya dia adalah maf'ulun bih. Wa dzalika ala takdiriha af'alan. Kenapa kita baca nasab sebagai maf'ulun bih? Karena apa? Kita menakdirkannya, ya, takdir dari khala, ada dan hasya itu adalah fi'il. Ya, jadi ketika kita baca nasab dia sebagai maf'ulun bih, maka kata khala, ada dan hasya itu kita anggap sebagai fi'il. Misaluhu qamal qaumu khala zaidan wa ada amran wa hasya bakran, ya, telah berdiri kaum itu kecuali Zaid. Berarti di sini ketika kita baca nasab berarti khala kita anggap adalah fi'il. Begitu juga dengan ada, qamal qaumu ada amran. Amran di sini maf'ulun bih, ada sendiri adalah fi'il. Wa hasya bakran, ya, qamal qaumu hasya bakran. Bakran di sini nasab, ya, maf'ulun bih, hasya itu artinya kita anggap sebagai fi'il. I'rabuhu qamal qaumu fi'lun wa fa'ilun. Khala zaidan, khala fi'lun madin, dia fi'il madhi mabniun 'alal fathi al-muqaddari, dia mabni di atas fathah yang muqaddar, yang tidak nampak, ya, khala. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban, ya, dan domir fa'ilnya ada domir mustatir yang dia wajib, ya. Artinya kemudian tidak bisa nampak fa'ilnya. Wa zaidan dan zaid sebagaimana dalam contoh adalah maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu. Baik, kemudian wa kadza yuqalu fi i'rabi qamal qaumu ada amran wa qamal qaumu hasya bakran. Adapun i'rab pada qamal qaumu ada amran, qamal qaumu hasya bakran itu sama dengan i'rab kalimat qamal qaumu khala zaidan. Baik. Wa tsani, sisi yang kedua, al-jarru. Itu boleh dijar. Ya, mustasna dengan khala ada hasya boleh juga jar. Kalau nasab dia sebagai maf'ulun bih, berarti khala ada hasya itu sebagai fi'il. Nah, boleh kata beliau jar ala annahu ismun majrurun, di mana, ya, dia merupakan isim majrur. Jadi kata setelah khala ada hasya itu adalah isim majrur. Wa dzalika ala takdiriha huruf jarrin, ya. Yang demikian itu kenapa isim yang setelahnya itu dijar, yaitu dengan takdir bahwasanya dia itu adalah khala ada hasya itu adalah huruf jarrin, huruf jar. Jadi ketika kita baca sebagaimana dalam contoh, misaluhu, contohnya qamal qaumu khala zaidin, telah berdiri kecuali Zaid, berarti khala di situ kita anggap dia sebagai huruf jar. Qamal qaumu ada amrin, ya, qamal qaumu ada amrin, ya. Nah, maka ada kita anggap huruf jar, makanya amrin di situ dijar. Kemudian wa hasya bakrin, yaitu qamal qaumu hasya bakrin, ini juga sama, hasya kita anggap sebagai huruf jar sehingga bakrin itu dijar. I'rabuhu, i'rabnya qamal qaumu fi'il wa fa'il,
khala Zaidin, khala harfu jarrin, wa Zaidin ismun majrurun bi khala. Ya, isim yang dimajrur disebabkan oleh khala, wa alamatu jarhi al-kasratu az-zahiratu. Nah, kemudian tanda jarnya adalah kasrah zahirah. Wa kadza yuqalu fi i'rabi qamal qaumu ada amrin wa qamal qaumu hasya bakrin. Maka seperti itu juga dikatakan dia pada i'rab kalimat qamal qaumu ada amrin wa qamal qaumu hasya bakrin, sama i'rabnya. Baik. Jadi untuk mustasna dengan khala ada hasya maka bisa dua. Ya, bisa dibaca nasab, itu artinya kita anggap sebagai maf'ulun bi, ya. Khala ada dan hasyanya itu sendiri kita anggap sebagai fi'il. Kemudian boleh juga setelah khala ada hasya ini sebagai isim yang dijar. Ketika kita membaca setelahnya itu adalah dengan jar, ya, maka kita artinya menakdirkan khala ada hasya itu sebagai huruf jar. Akan tetapi ada perkara yang penting yang perlu kita ketahui, sebagaimana di catatan kaki bisa dibaca fawaidu wa tanbihatun, faedah dan tanbihat, peringatan. Baik. Kata pensyarah, in taqaddamat ma al-masdariyatu ala khala wa ada. Jikalau ya ma masdariyah itu mendahului khala dan ada. Kan tadi ada 3, ada khala, ada hasya. Nah, sekarang pembahasan faedah tambahan tentang khala dan ada. Sebagaimana kita ketahui, boleh tadi nasab dan boleh dijar dan sudah lewat. Nah, ketika dia didahului oleh ma al-masdariyah, bukan ma nafi tetapi ma al-masdariyah. Nahwu contohnya qamal qaumu ma khala Zaidan. Nah, di situ di depan khala itu ada kata ma. Ma di situ disebut ma masdariyah. Nah, ketika ya dia dimasuki oleh ma masdariyah, maka kata setelah khala itu dia wajib dibaca nasab. Wajib dibaca nasab. Baik, kemudian contoh au ma ada Zaidan, yaitu maksudnya qamal qaumu ma ada Zaidan. Untuk ada di sini juga didahului oleh ma al-masdariyah. Maka ini juga wajib nasab. Sebagaimana yang beliau sebutkan di sini, fala yajuzu fil ismil waqi'i ba'dahuma illa nasbu. Maka tidak boleh pada isim yang terletak setelah keduanya, setelah khala dan ada yang didahului oleh ma al-masdariyah, yaitu ma khala, ma ada. Nah, tidaklah boleh isim yang terletak setelahnya itu kecuali nasab. Jadi harus nasab. Wala yajuzu al-jaru, dan tidak boleh jar. Baik. Ya, kenapa? Li'anna ma al-masdariyata, dikarenakan ma masdariyah la tadkhulu illa 'alal af'ali, tidaklah masuk kecuali pada fi'il. Paham ya? Intinya seperti ini. Ketika kata khala dan ada dia didahului oleh ma di depannya, yang ma itu disebut dengan ma masdariyah, maka kita tidak bisa membaca kata setelahnya itu dengan jar. Dia harus dibaca dengan nasab, karena ketika sudah dimasuki ma masdariyah, ma khala, ma ada, maka itu artinya khala dan adanya adalah fi'il. Karena ma masdariyah tidak bisa masuk kepada huruf, dia masuk kepada fi'il. Itu artinya ketika sudah kemasukan ma masdariyah, ma khala, ma ada, ya artinya khala dan ada itu adalah fi'il. Karena itulah dia wajib nasab. Baik, kemudian wa amma hasya, adapun hasya fala tataqaddamuha ma al-masdariyatu. Maka ma al-masdariyah itu tidaklah masuk atau mendahului hasya, ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kita kembali murojaah, ya, kita simpulkan bahwasanya untuk khala ada hasya itu boleh nasab, boleh jar kata setelahnya. Ketika kita baca nasab, artinya khala ada hasya kita anggap sebagai fi'il. Boleh juga kata setelahnya kita baca dengan jar.
Khala, wa'ada, wahasya, setelahnya dibaca jar seperti khala Zaidin, ada Zaidin, hasya Zaidin, maka itu artinya kita menakdirkan atau kita menganggap khala, ada, hasya itu sebagai huruf jar. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya yang ketiga terkait dengan khala dan ada yang didahului oleh ma. Yang mana ma ini disebut dengan ma masdariyah, maka ketika keadaannya demikian, kata setelah khala dan ada yang telah dimasuki oleh ma khala, ma ada, maka hanya ada satu sisi bacaan yaitu dengan nasab. Ma khala Zaidan, ma ada Zaidan. Kenapa? Dikarenakan khala dan ada itu adalah fi'il, ya. Karena ma al-masdariyah itu hanya masuk pada fi'il, tidak bisa kemudian kita menyatakan khala dan ada di situ ketika sudah dimasuki ma masdariyah sebagai huruf jar. Karena ma masdariyah hanya masuk pada fi'il. Itu artinya khala ada adalah fi'il. Karena itulah kata setelahnya wajib nasab. Nah, untuk hasya sendiri itu tidak bisa dimasuki oleh ma al-masdariyah. Baik, kemudian faedah yang kedua ya di catatan kaki ada wa khala wa hasya. Ya, af'alun madiyatun jamidatun adalah fi'il madhi yang jamid, la ya'ti minha al-mudhari'u wala al-amru. Tidaklah ya ada mudhari' dan juga fi'il amr dari fi'il ini tadi, ya. Jadi ada khala hasya itu adalah fi'il madhi, ya. Tidak ada mudhari'nya dan tidak ada fi'il amrnya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا لا 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 يا لا يا لا 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 لا